Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, ingatlah Tuhan dalam hidupmu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya rencana-Mu indah dan Engkau sedang bekerja atas kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ingatlah Tuhan dalam hidupmu. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh tidaklah mudah untuk berjuang, untuk berusaha lebih baik lagi dari hari ke hari. Ada banyak orang mencoba memberikan motivasi terhadap dirinya dengan mengingat orang-orang yang mereka cintai, istrinya, anaknya, orang tuanya. Jadi mereka coba memotivasi dirinya dengan mengingat mereka yang dikasihi. Tidak jarang kita yang berada di perantauan, jauh dari keluarga, kita bawa foto orang tua kita, kita taruh di dompet kita. Tujuannya supaya kemanapun kita pergi, kita tetap fokus dan punya tujuan karena mengingat mereka. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mengalami letih, jenuh dan berat karena beban hidup yang begitu berat. Kadang-kadang membuat semangat kita menjadi lemah, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya menyerah. Ada saat di mana kita merasa sangat letih, sangat jenuh. Namun ketika kita membayangkan senyuman istri kita, anak kita, orang tua kita, itu tiba-tiba membuat kita bersemangat kembali, mengerjakan apa yang terbaik dan memimpikan, mengharapkan yang terbaik akan kita terima. Mengingat mereka orang-orang yang kita kasihi tentu membuat kita bersemangat kembali. Nah, jika mereka saja dapat mengembalikan atau mengecas kita, membuat kita semangat kembali, apalagi Tuhan, saudara. Apalagi Tuhan. Itulah sebabnya kita diajari, diingatkan untuk kita mengingat Tuhan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Kita selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita, supaya beban berat, tantangan apapun tidak membuat kita menyerah, tapi membuat kita terus bersemangat di dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melepaskan beban atau dosa yang jelas-jelas akan memberatkan kita, itu harus kita lakukan dengan fokus kepada Kristus.
tekun kepada Kristus. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat pertama dan 2, baru kemudian yang ketiga. Selalu kalau kita membaca ayat ini ada kata ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Jadi saudara, untuk kita jangan menyerah, untuk kita jangan putus asa, ingatlah selalu akan Tuhan. Ini kata kuncinya saudara. Ini rahasianya. Ada banyak di Alkitab orang-orang yang pengalaman hidupnya begitu luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi karena pertolongan Tuhan. Kalau kita belajar Daud ketika mengalahkan Goliat yang tinggi besar, sementara Daud masih sangat muda, tapi Daud punya keyakinan di medan pertempuran. Dia mengingat Tuhan, sehingga Daud berani dan yakin pasti menang menghadapi Goliat yang besar itu. Jadi pengalaman pribadi Daud dengan penyertaan Tuhan ketika dia mengembalakan kambing domba membuat iman Daud itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu imannya itu bertumbuh. Ia terbentuk menjadi pribadi yang tahu betul bagaimana luar biasanya jika Tuhan ada menyertai. Daud berkata, baik singa ataupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bagi Daud, Goliat tidak lebih daripada hewan buas yang setiap hari dia hadapi. Dari pengalamannya, Daud mengambil satu pembelajaran. 1 Samuel 17 ayat ke-37. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud tidak takut, tidak ragu, tidak gentar menghadapi Goliat. Sekalipun Goliat ahli perang, sekalipun Goliat terbiasa berperang. Namun demikian, Daud mengingat bagaimana luar biasanya penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. That's his faith. Itulah iman dia. Dan kita tahu apa yang terjadi. Daud mengalami kemenangan besar. Namanya termasyur. Dan Daud disegani, ditakutin. Nah, apa yang menjadi persoalan kita akhir-akhir ini? Apakah ada Goliat yang besar di dalam kehidupan kita yang menakuti kita? Nah, saudara harus mendengarkan ini. Saudara haruslah mengingat Tuhan. Ingatlah Tuhan. Bagaimana Tuhan pernah menolong engkau. Bagaimana Tuhan menyertai engkau sampai hari ini. Ingatlah Tuhan. Maka engkau akan memperoleh kekuatan. Engkau akan memperoleh pengurapan. Dan itulah yang akan membawa engkau kepada kemenangan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Untuk itu, ingat Tuhan dalam aspek kehidupanmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan uangmu. Jangan andalkan relasimu. Mereka semua terbatas. Tapi ingatlah Tuhan yang sangat bisa diandalkan dan dipercaya. Bahwa Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ajaib untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang sangat baik.
Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Sebagai orang percaya, kami harus mengingat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti, mengenal Engkau, dan Tuhan memakai kami untuk menjadi pahlawan-pahlawan di dalam kehidupan ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.